Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Kemudian pembelajaran 2, kita akan belajar tentang gambar cerita. Apakah anak-anak sudah tahu apa gambar cerita itu? Jadi, gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, membentuk sebuah cerita. Contohnya adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi itu ada 2, yaitu gambar ilustrasi dengan foto. Ya, ini jadi foto ya, difoto. Kemudian atau gambar ilustrasi dengan gambar tangan, yaitu gambar yang dibuat dengan goresan tangan. Ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Ini adalah contoh gambar cerita. Ya, jadi membentuk suatu cerita. Yang gambar yang ini bertemakan olahraga. Gambar pertama, ada anak sedang berolahraga. Dan mereka bilang olahraga sangat baik untuk kesehatan tulang. Kemudian yang selanjutnya ada gambar anak, tangannya ke atas. Olahraga mencegah osteoporosis. Selanjutnya yang ketiga, yang bawah ya, yang tangannya direntangkan. Berolahragalah secara teratur. Dan yang terakhir, tubuh sehat dan belajar semangat. Itu adalah contoh gambar cerita. Ada lagi loh contohnya. Ya, ini adalah gambar cerita tentang ikan dan Kak Diko. Di situ sudah ada nomornya, jadi begitulah urutan atau alur dari gambar cerita. Nomor 1, Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Nomor 2, Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Nomor 3, Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Gambar keempat, Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkannya, Kak. Kasihan ikannya kedinginan." Ikan memang hidup di air, Bobby. Nah, itu adalah contoh dari gambar cerita. Ada lagi loh contoh dari gambar cerita itu. Kalian bisa lihat dalam gambar ya. Salah bantal sering terjadi pada saat bangun tidur. Apa penyebabnya, Ben? Penyebab salah bantal adalah salah posisi tidur. Apabila sudah terkena salah bantal, sebaiknya segera diobati. Manusia memang aneh, bantal yang tidak tahu apa-apa malah disalahkan, kata Benny ya. Itu adalah gambar cerita. Kemudian kita kemarin sudah belajar juga tentang alat gerak hewan ya. Ada alat gerak aktif yaitu otot, dan alat gerak pasif yaitu tulang. Betul, masih ingat ya kemarin ya. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya ya. Jadi alat gerak ya, apa yang digunakan untuk bergerak hewan itu sesuai dengan aktivitasnya, kegiatan sehari-harinya, dan juga tempat di mana hewan itu hidup. Contohnya ayam. Ayam punya apa? Kaki. Betul. Untuk apa? Ya, dengan bentuk kaki yang seperti itu untuk apa? Untuk berjalan dan untuk mencari makanan, mengais makanan di tanah. Betul. Nomor 1 contohnya ikan. Karena ikan hidup di air dan berenang, maka
Alat geraknya berupa sirip dan ekor yang dipakai untuk apa fungsinya? Berenang. Nomor 2, amfibi, katak ya. Pakainya apa katak? Kaki. Fungsinya untuk apa? Berjalan, melompat dan berenang. Karena kaki katak itu mempunyai selaput seperti bebek. Yang ketiga, reptil. Ya, buaya, ular dan lain-lain. Alat geraknya apa? Kaki, buaya ada kakinya. Terus otot perut, ular itu ya pakainya otot perut, tidak punya kaki. Dan kaki dayung untuk penyu. Fungsinya untuk apa ini? Berjalan, merayap, memanjat dan berenang. Yang keempat, burung. Burung karena aktivitasnya terbang, tempat hidupnya di udara, maka burung itu alat geraknya sayap dan kaki. Ya, berjalan, berlari, terbang dan berenang. Yang kelima, mamalia, itu punya kaki, contohnya kerbau, sapi, kuda. Untuk berjalan, berlari ya, melompat. Dan kalau mamalia yang di air seperti paus dan lumba-lumba, itu punya sirip untuk berenang. Seperti itu ya. Masih ada banyak sekali contoh hewan dan alat geraknya ya. Selanjutnya, setelah kalian tahu alat gerak dan fungsinya, kemarin kita juga sudah belajar mencari ide pokok pada suatu bacaan ya. Ide pokok itu ada pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya terdapat di awal paragraf atau di akhir atau di awal dan di akhir. Kalau kalimat utama yang terdapat di awal paragraf, maka paragraf itu disebut sebagai paragraf deduktif. Kalau kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf, maka dinamakan paragraf induktif. Ya. Nah, ini contohnya ya, paragraf deduktif adalah kalimat utama di awal. Ya, ada di awal. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya paragraf kalimat pertama berarti tentang definisinya ya, umum. Kemudian pernyataan penjelasnya, kemudian ada pendapatnya. Contohnya ini. Masalah yang kita hadapi sebenarnya adalah penyaluran dan pemasaran produksi beras. Itu kalimat pertama. Berarti itu namanya, yang kalimat pertama itu kalimat utama ya. Selanjutnya dijelaskan, supaya produksi semakin meningkat tidak berhenti, penyaluran dan pemasaran harus tetap dilaksanakan. Itu kalimat penjelasnya. Sekarang yang melakukan dan pemasaran adalah Bulog. Itu kalimat pendapat ya. Berarti itu kalimat utamanya ada di kalimat yang pertama. Masalah yang kita hadapi sebenarnya adalah penyaluran dan pemasaran produksi beras ya. Ingat, kalimat utama biasanya terdapat di awal atau akhir atau awal dan akhir. Nah, ini contohnya ya. Masih di paragraf deduktif. Kebersihan sangat menjadi masalah di sekolah. Itu kalimat utamanya. Terus ide pokoknya seperti apa? Ide pokok itu boleh sama persis dengan kalimat utama atau ringkasan inti dari kalimat utama. Berarti apa? Kebersihan menjadi masalah di sekolah. Ya, itu ide pokok atau pokok pikiran ya. Kalau ini paragraf induktif, berarti paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir. Contohnya ini, hari ini ulangan matematika dibagikan pada 35 siswa. 20 temanku mendapatkan nilai 100. 10 orang temanku mendapatkan nilai 90. Hanya Tony dan Susi yang mendapatkan nilai 70. Dan yang lainnya mendapatkan nilai di bawah SKM. Dapat disimpulkan bahwa siswa kelas 11 A4 pandai dalam pelajaran matematika. Nah, itu karena itu paragraf induktif, berarti kalimat utamanya ada di akhir. Ya, yang kalimat pertama itu
pernyataan penjelas. Nah, kalimat utamanya ada di belakang sendiri, yang mana dapat disimpulkan bahwa siswa kelas 11 A4 pandai dalam pelajaran matematika. Ya, itu adalah contoh-contoh paragraf ya. Jadi diingat-ingat, kita mencari ide pokok itu diawali dengan mencari kalimat utama terlebih dahulu. Kemudian dari kalimat utama itu kita ambil ide pokoknya ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kalian pahami ya. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.